Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Allah, SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab, BAMAG CH CHT, dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, dan yang saya hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia, Ibu Mangfiratul Hamdiah, MPD, dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Ilzamul Hikam, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama ada pengertian psikologi pendidikan, yang kedua pokok-pokok bahasa psikologi pendidikan, yang ketiga tujuan dan fungsi psikologi pendidikan, dan yang terakhir manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Sebelum itu teman-teman, kita harus tahu dulu apa pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan daripada cara memahami pengajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Oke teman-teman, setelah kita tahu apa pengertian psikologi, di sini juga ada bidang-bidang psikologi. Bidang-bidang psikologi adalah salah satu cabang dari disiplin psikologi yang mengkhususkan dirinya dalam mengetahui perihal pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dari bidang psikologi tersebut juga ada penekanan-penekanan yang kita perlu tahu. Yang pertama, penekanan persoalan perilaku, yang kedua penekanan mental kejiwaan dan perkembangan seseorang dalam konteks pendidikan. Penekanan ini diperlukan karena tujuan awalnya adalah untuk membantu guru agar lebih memahami bagaimana seharusnya melangsungkan pembelajaran dengan cara yang tepat, sesuai dengan minat, bakat, perkembangan, dan atau kondisi anak secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengetahuan terhadap dunia pendidikan. Pengetahuan ini adalah kegiatan utama dalam pembelajaran untuk peserta didik dan pendidik. Yang pertama ada pendidikan pembelajaran, yang kedua pembangunan kurikulum, yang ketiga proses pembelajaran mengajar, yang keempat sistem evaluasi, dan yang kelima layanan konseling. Ini ada tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan yaitu untuk menemukan berbagai fakta generasi yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif dan efisien. Dan yang kedua ada fungsi psikologi pendidikan. Fungsi ini untuk memperkembangkan peserta didik dan penghubungan dalam proses pembelajaran, mengarahkan cara belajar siswa dan mengajar guru ke arah yang lebih baik, dan sebagai pengambilan keputusan dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Selanjutnya pada materi kedua ada pokok-pokok bahasa psikologi pendidikan. Pokok-pokok bahasa ini merupakan seluruh tingkah laku yang timbul dan ada dalam praktik pendidikan serta bentuk-bentuk gejala kejiwaan, khususnya yang tampak dalam bentuk berperilaku sebagai dampak dari stimulasi atau rangsangan yang diterima indera dalam praktik pendidikan. Adapun hal-hal lain yang terlibat dalam menjadi bagian dari upaya memahami tingkah laku tersebut seperti hakikat manusia dan perkembangannya, keragaman manusia dan latar sosial yang dimilikinya, efektivitas berbagai pendekatan dan pembelajaran, dan yang terakhir ada motivasi dalam pembelajaran. Dari manfaat itu
juga terdapat landasan seperti mengembangkan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, dan sistem pembelajaran dan sistem pengajaran.